budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus, respon, dan teori kontrol. 3 teori motivasi perilaku manusia dan motivasi internal dan eksternal. Lalu ada nanti keyakinan kelas, tadi sudah di-share di grup WA, hukum dan penghargaan. Ini mungkin tadi tidak diapakan, tapi nanti akan saya coba untuk menjelaskan. Dan 5 kebutuhan dasar manusia serta 5 posisi kontrol dulu dan segitiga restitusi. Selanjutnya teman-teman mungkin tahu bahwasannya disiplin itu berasal dari kata Latin yaitu disiplina. Tapi yang selama ini kita tahu bahwasannya disiplin itu adalah apa teman-teman? Aturan. Ya, yang selama ini kita tahu adalah disiplin itu adalah aturan. Ada tata tertib. Nah, ada tata tertib. Nah, di sini nanti kita akan gali nih tata tertib dan aturan ini yang berpihak kepada muridkah atau tidak gitu. Selama ini kita tahu aturan yang sudah ada di sekolah kita ini, apakah kita buat bersama-sama atau sudah tahu ada saja? Sudah tahu ada saja. Seharusnya peraturan yang kita buat atau disiplin yang kita buat di sekolah ini kita lakukan, kita diskusikan bersama kemana arah tujuan dari disiplin sekolah kita ini, sehingga nanti akan terciptanya budaya positif. Nah, selanjutnya tujuan disiplin positif ini menanamkan motivasi murid untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka punyai. Artinya apa di sini teman-teman? Kita punya aturan, tapi aturan itu murid kita sadar dengan aturan itu, yakin dia dengan aturan itu, sehingga tertanam di dalam dirinya dia setiap hari harus pakai baju seragam ke sekolah itu memang dari hatinya, bukan karena disuruh orang tua, bukan karena tata tertib, bukan karena dia takut kena hukum sampai di sekolah, memang karena dari kesadaran diri si murid tersebut. Nah, ini yang harus kita tanamkan konsep ini kepada anak. Bagaimana caranya nanti kami akan coba mempresentasikan. Nah, kami mempelajari tentang nilai-nilai kebajikan. Mungkin sedikit informasi kepada teman-teman apa saja itu nilai-nilai kebajikan itu. Nilai-nilai yang positif yang dilakukan anak, seperti yang sudah kita lakukan waktu kita membuat visi misi ya teman-teman. Teman-teman mengatakan bahwasannya teman-teman ingin anak kita itu nanti bertanggung jawab, terus ingin apa lagi ya kemarin, bernalar kritis, mempunyai kreatif. Nah, teman-teman ingin semuanya anak-anak kita seperti itu. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan dari sifat-sifat positif. Inilah arahnya. Arah kita itu pasti ke profil pelajar Pancasila. Nah, dari nilai-nilai kebajikan ini itulah nanti akan kita lakukan seperti membuat disiplin positif sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Okay. Nah, selanjutnya kami juga mempelajari tentang perubahan paradigma, stimulus, respon, dan teori kontrol. Kita tahu selama ini aturan disiplin yang kita jalankan itu mungkin karena tata tertib, mungkin karena aturan yang sudah dibuat, tapi karena di stop dulu kan, sudah kan mereka anak teman-teman, ini yang kami dapati juga ada perubahan paradigma, stimulus, dan respon, dan teori kontrol. Yang selama ini kita tahu aturan itu kan kita takut supaya kita kena hukum, kita takut nanti ada sanksi. Nah, ini akan kita rubah lagi paradigmanya, konsep berpikir kita akan kita rubah lagi dengan cara apa? Kita menuju ke teori kontrol. Apa itu yang merupakan teori kontrol? Yang menggariskan ini adalah Stephen R. Covey. Dia mengatakan seperti ini: bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi kalau kita mau merubah sikap anak, berarti sikap kita dulu yang harus kita rubah. Kita nggak bisa menuntut anak itu harus seperti ini, sedangkan sikap kita belum kita rubah. Nah, tapi kalau kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan. Artinya apa? Kerangka acuan itu mulai, karena kita kan besar ya teman-teman. Kalau kita di kelas mungkin kecil anak-anak kita ruang lingkupnya. Kalau sekolah tentu luas. Nah, kita ubah kerangka acuan kita dengan menggunakan aturan-aturan yang mungkin mengarah ke lebih positif lagi. Mungkin aturan kita sudah bagus, sudah tidak ada kata-kata
harus lebih ditekankan lagi supaya kesadaran anak itu mulai tumbuh. Itu yang akan kita apakan. Nah, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Artinya gitu kawan-kawan. Kenapa kita harus tahu tentang seperti ini ya, paradigma atau tentang manusia. Nanti kita akan beralih ke sana, kita tentang manusia. Manusia seperti teman-teman siang ini mungkin saya sambil memberikan informasi, ilmu, teman-teman mungkin ada yang lapar, itu satu kebutuhan, itu nggak bisa kita tolak gitu. Kita nggak mau memaksakan kalau tidak dari kesadaran kita sendiri. Makanya tadi kami melayangkan silakan siapa yang mau meluangkan waktu, kita berbagi ilmu, silakan bergabung. Tapi kita tidak memaksakan. Jadi memang dari kesadaran diri kita sendiri. Nah, ini dia perpindahan antara teori stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Selama ini kan itu yang kita lakukan. Nah, jangan main situ nanti jatuh, atau nak jangan berbuat itu nanti jatuh, sedangkan kita sendiri masih melakukan itu. Gitu. Orang anak dilarang tapi kita melakukan seperti itu. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang kita lihat, mungkin kita belum merubahnya ke sana. Kita melihat anak itu melakukan sesuatu yang salah, tapi kita udah menjudge-nya salah. Padahal kita nggak tahu nih alasannya apa, kenapa dia berbuat salah itu. Pasti ada alasannya kan. Nah, ini yang stimulus respon. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, saya bisa mengontrol orang lain. Ini egois kita. Ini egois. Nah, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau kita kan kayak gitu. Kalau nggak kita kerjakan, diancam baru kita kerjakan. Nah, berarti kan itu bukan dari dalam diri kita gitu. Nah, model berpikir kita menang kalah. Kalau kita nggak menang, kita kalah. Berarti masih keegoan kita yang kita utamakan. Tapi di teori kontrol pilihan itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya apa? Kita lihat dulu sisi lainnya. Misalnya Bu Novi mungkin sewaktu rapat sering kena tegur, tapi kita harus lihat sisi positif dari Bu Novi ini seperti apa. Mungkin Bu Novi orangnya sosialnya tinggi, ada juga seperti itu. Mungkin dia lemah di bidang ini, ada kelebihannya di bidang lain. Semua perilaku memiliki tujuan terpasti. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita yang bisa mengontrol diri kita, tidak bisa orang lain. Kita tahu kita seperti apa, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Nah, kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi seperti kita sekarang ini, kita sudah berkolaborasi. Terima kasih teman-teman. Dan model berpikir menang-menang. Menang-menang ini sebenarnya teman-teman, ini adalah win-win solution. Win-win solution itu kita tidak mencari kesalahan, kita tidak mencari siapa yang betul, siapa yang salah, tapi kita mencari solusi permasalahan tersebut. Nanti kita coba akan jabarkan bagaimana caranya. Nah, seperti ini. Nah, ini dia dari motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang terjadi pada diri kita ya teman-teman. Biasanya kita takut jilbab nggak sama, takut baju nggak serasi. Kita takut, yang kita takutkan cuma nanti kena tegur, kena apa. Nah, inilah ketidaknyamanan yang kita apa. Masih itu karena motivasi dari eksternal, dari orang lain, bukan dari dalam diri kita. Nah, yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Itu yang bahayanya ya teman-teman. Kalau kita mengharapkan sesuatu dari orang lain, tapi tidak ada feedbacknya kepada kita, itu juga berbahaya juga. Nah, ini yang harus kita tingkatkan mungkin di sekolah kita untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini dari dalam diri kita sendiri. Nah, itu yang harus kita ubah mungkin paradigma kita nanti ke depannya seperti apa. Nah, selanjutnya motivasi intrinsik. Tadi ada X dan sekarang yang ins ya. Yang ins ini yang akan kita tingkatkan lagi, yang akan kita berasal dari dalam diri sendiri, bukan hanya kita, tapi juga murid kita, berdampak jangka panjang, bukan hanya di sekolah saja, tetapi juga nanti di rumahnya seperti itu, terpengaruh dengan hukuman atau penghargaan. Murid akan tetap berperilaku baik karena
kemanapun, mungkin teman-teman yang ikut kemarin di visi misi kelas era yang video tentang anak yang mendorong pohon bersama-sama, itu kan sebenarnya dia dapat dari sekolah. Dari sekolah dia dapat dirinya sendiri yang harus diubahnya. Ternyata orang lain semuanya pada bubar, dia sendiri, dan akhirnya dia mengajak orang lain. Nah, itu dia menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan karena dia bertanggung jawab di sana. Nah, selanjutnya, nah ini dia keyakinan kelas. Mungkin teman-teman sebagian wali kelas sudah melakukan kegiatan keyakinan kelas yang di kelas masing-masing. Nah, ada keyakinan kelas itu seharusnya bukan karena dari si guru. Kadang kan kita kan sering tuh buat keyakinan kelas, datang tepat waktu ya nak, terus nanti kamu pakai baju seragam ya, berdoa sebelum belajar, kita uraikan semuanya. Setuju, sepakat, kata kita kan. Ternyata itu salah. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu harus berasal dari si anak tersebut. Kita pun juga boleh melakukan itu. Kita juga boleh melakukan kesepakatan kelas dengan siswa kita, dengan teman-teman kita, dengan warga sekolah. Nah, keyakinan kelas ini memang mendorong motivasi intrinsik dari dalam diri si anak tersebut. Contoh, kita minta pendapat kepada anak. Nah, hari ini kita akan buat keyakinan kelas ya. Kamu maunya keyakinan kelas itu, kelas kita ini harusnya seperti apa gitu. Nah, kita tanya ke pribadi masing-masing anak, boleh, atau perwakilan satu orang anak juga boleh, tapi memang dari anak yang melontarkan ucapan tersebut, bukan dari kita. Nah, Bu, awak biasanya sering telat masuk kelas. Nah, kok kita buat kesepakatan kelas datang tepat waktu gimana Bu? Boleh, silahkan kita boleh catat, atau boleh dari kalau kelas tinggi mungkin nanti Uical yang lebih akan mengapakan. Kalau di kelas rendah kami lebih memakai sistem gambar, karena memang kelas rendah kan kadang ada yang belum pandai menulis, ada yang belum pandai membaca. Jadi kami pakai sistem gambar, kami pampanglah gambar, nanti ada di sana kami pampang gambar itu sebanyak mungkin. Kemarin ada 12 gambar yang dilakukan oleh anak-anak setiap hari. Nah, mereka akan memilih sesuai gambar yang mereka inginkan kegiatannya. Mungkin ada gambar membuang sampah, ada gambar anak sedang makan, sedang berdoa, ada juga anak yang gambarnya dia datang tepat waktu, berseragam sekolah, atau permisi waktu ingin keluar. Nah, itu juga menjadi suatu keyakinan kelas ya, teman-teman, keyakinan kelas. Nah, seorang akan lebih tergerak menjalankan keyakinan kelas daripada hanya mematuhi peraturan. Yakin nggak teman-teman, kalau kita yang membuat keyakinan tersebut, kita mau nggak melanggar keyakinan? Pasti nggak ya. Kita yang buat sendiri. Contoh nih, hari ini Bu Hera, saya mengundang teman-teman jam setengah yakin teman-teman hari ini jam 2:30 akan datang ke kelas Hera untuk menimba ilmu gitu, berbagi ilmu gitu. Dan dari diri sendiri, bukan karena paksaan. Nah, itu seperti itu. Makanya memang yakin dari dalam diri sendiri. Akhirnya nanti anak itu nggak akan dia melanggar, nggak akan. Adapun dia melanggar, dia akan tahu konsekuensi yang akan dia terima gitu. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Nah, ada tadi yang dijelaskan bahwasanya jangan ada kata-kata jangan, tidak boleh, itu dilarang, itu tidak boleh. Seharusnya ada kata-kata yang mengajak gitu, mengajak anak-anak itu, misalnya kita datang tepat waktu ya teman-teman, atau kami berjanji mau datang tepat waktu, kami yakin kami bisa datang tepat waktu. Kan berarti kan ada keyakinan gitu dari dalam diri si anak tersebut. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya, nah ini boleh teman-teman lihat. Kira-kira selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir ke sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, dilarang melakukan, ini masih ada kata-kata dilarang ya teman-teman ya. Nah, ini yang harus kita hindari nih. Dilarang menggunakan narkoba, mungkin ini untuk kelas SMA. Bergantian untuk menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas. Nah, ini masih aturan. Ini masih aturan karena ada kata-kata yang belum mengarah ke positif.
Nah, bagaimana bentuk keyakinan kelasnya? Nah, ini bentuk keyakinan kelasnya. Nah, ini selalu kembali ke buku, ke tempatnya. Keyakinan kelasnya kita menuju ke tanggung jawab. Kira-kira bagaimana menurut teman-teman kata yang bisa kita buat supaya selalu kembalikan buku ke tempatnya itu ada dia bisa bertanggung jawab. Kira-kira seperti apa? Satu saja, nggak usah kita banyak, nanti yang selanjutnya bisa kita bahas juga sama-sama di sana. Tapi menuju ke tanggung jawab kata-katanya, kalimat. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah ya, susunlah buku pada tempatnya dengan rapi. Nah seperti itu. Berarti kan dia tahu tuh, dia harus menyusun buku ini dengan rapi. Kalau nggak rapi berarti dia nggak bertanggung jawab. Di sini nilainya nanti yang kita apakan. Nah kalau kata-kata narkoba mungkin nggak ada kita ya. Kalau SD nggak ada. Nah nih mungkin yang satu ini saja kita ambil. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Kira-kira harap antri masuk nggak ke belum mengajak budayakan antri. Ada lagi kan teman-teman yang lain? Itu ada kata-kata bersabar di situ loh. Kata kuncinya ada di situ, ada kata-kata bersabar. Boleh loh orang yang bersabar disayang Allah. Ayo antri yuk gitu kan, bisa jadi. Jadi dia kalau mau antri dan bersabar artinya dia dapat dua, dia disayang Allah juga dia dicintai sama temannya gitu. Nah itulah yang apa ya, perpindahan paradigma kita antara peraturan dengan keyakinan kelas. Nanti selanjutnya bicara apa ya bicara. Nah ini dia 5 kebutuhan dasar. Alhamdulillah kebutuhan untuk bertahan hidup kita sekarang sudah nikmati. Ya, minum, makan. Begitu juga murid kita, Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu, Ibu-ibu kalau dalam keadaan lapar menerima informasi dari kami, mungkin ngeblank ya, nggak akan fokus gitu. Nah, kalau sudah terpenuhi yang kebutuhan itu tadi, mereka ini pasti apapun yang diterima, pasti insya Allah akan paham kita dengan apa, walaupun sedikit tapi kita ngerti paham gitu kan. Tapi kalau ini yang bermasalah, kemungkinan besar tidak akan ada apa namanya ini fokus, ya semangat kurang ya seperti itu. Oke, ini kebutuhan 5 kebutuhan dasar. Yang pertama kebutuhan hidup, yang kedua kesenangan. Nah, ini kesenangan. Kayaknya Bu Mega maunya nyanyi. Kita nyanyi atau gimana nih teman-teman? Bu Mega nyanyi. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Kalau kita terapkan ini kepada anak kita, kesenangan sebelum mulai belajar, kira-kira happy. Pagi itu nggak pakai marah-marah ya Bu Mega. Ya nanti ada yang mengontrol diri ya, baca kontrol diri. Alhamdulillah. Nah, ketiga kebebasan. Kita manusia pasti butuh kebebasan. Ibu suka jalan-jalan kan? Suka ya. Nah, itu memang kebutuhan dasar kita ternyata. Rasanya kalau orang yang nggak senang jalan-jalan itu bullshit. Orang yang nggak senang dengan sesuatu yang menyegarkan dirinya itu bullshit. Ya mungkin orang yang pemalu atau apa. Tapi orang yang introvert pun dia butuh itu sebenarnya. Butuh. Kita banyak orang-orang introvert tuh dia kesenangannya mungkin melalui HP, dia mengunggah segalanya, itu salah satu kebebasan dia dalam berpendapat. Nah, mungkin kalau bagi kita mungkin dari hari pagi sampai sore di sekolah, hari Sabtu Minggu tuh hari-hari yang kita tunggu kan biasanya ya Nah, memang itu salah satu kebutuhan dari manusia normal. Nah, penguasaan kita semuanya ingin diakui. Yakin nggak Ibu? Kita pengen diakui kan? Walaupun kita ada kekurangan, pasti kita ingin diakui. Ini salah satu penguasaan itu memang kebutuhan
kebutuhan dasar manusia nggak bisa kita elakkan, walaupun kadang kita salah, tapi kita butuh pengakuan dari penguasaan kita itu. Nah, yang terakhir nggak kalah penting ini cinta dan kasih sayang. Ini yang bagus sekali. Nah, kalau kita ada yang kurang dari yang 5 ini, gimana rasanya hidup kita? Hampa. Apalagi kalau love and belong itu. Iya, ini sangat iya. Cinta. Kalau kita hidup myself ya dulu ya, cintai diri sendiri baru kita cintai orang lainnya. Nah, begitu juga dengan siswa kita Ibu. Mereka ini butuh dengan 5 ini. Lagi belajar kalau perut lapar, mereka nggak bisa konsentrasi dengan apa yang mereka dapatkan. Lanjut, udah belajar, sudah perut lapar, nggak ada ibu guru atau pak gurunya mana-mana lagi tegang apanya, jadi nggak ada iramanya gitu, biasa aja. Nah, lanjut lagi, udah disuruh perut lapar, nggak ada kesenangan, duduk dengan diam. Nah, itu semakin tidak ada kebebasan. Yang terakhir sekali, cinta dan kasih sayang. Nggak ada disayangi guru, dipadian dulu di guru. Gimana rasanya anak didik kita itu? Awak saja rasanya pingin kelima-limanya ini terpenuhi kan, apalagi anak didik kita. Kita beralih ke sana saja. Nah, ini bertahan hidup, kebutuhan bersifat untuk bertahan hidup, misalnya makan rumah tadi yang kesehatan, terus pengakuan atas kemampuan, ya, kita pasti ingin diakui kemampuannya. Nah, menjadi kompeten, diakui atas prestasi, keterampilan dan dikenal. Nah, kesenangan tadi juga kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain mata tawa. Nah, selanjutnya ada kebebasan, dan terakhir cinta dan kasih sayang. Oke, ini ada kasus guru. Ibu Alia guru kelas 2 sedang bingung menghadapi sikap Yogi muridnya yang sering meminta bekal makan siang temannya secara paksa. Jika Anda menjadi Ibu Alia, apa yang Anda lakukan untuk kebutuhan yang belum dipenuhi oleh si Yogi? Ada dari ibu yang bisa memberikan pendapat? Bu Alia guru kelas 2 sedang bingung nih menghadapi si Yogi, sikap si Yogi. Yogi sering minta bekal temannya secara paksa. Jika kita menjadi Bu Alia, apa yang harus kita lakukan? Membiarkan si Nanyakan kepada Yogi apa namanya. di dekat dia anaknya dulu boleh. Tanya Ya. menanyakan Walaupun apa alasannya. kita punya teman ya. Ya, alasan minta punya teman apa? Luar biasa Bu Mega. Oh iya, tepusan. Dia. Aku suwok, aku tidak, dua aku san. Iya. Bu Mega luar biasa ya. Itu yang di puncaknya sekali ya. Kita awalnya kita dekati, kita tanya-tanya, endingnya kita kasih nanti makan ya supaya dia lebih bersemangat lagi. Ini kasus ya. Nah, ini Bu Mega, di sinilah kita. 5 posisi kontrol dari hukum. Hukum. Apakah kita termasuk penghukum? Kalau kita jujur nih, kita jujur aja dulu. Iya. Ya, ya. Kita membuat rasa bersalah. Ada yang ya, kadang-kadang ya, kadang-kadang. Kita menjadi teman dengan murid kita. Kita menjadi yang pemantau. Ya. Tapi kita tidak jadi manajer belum? Ya. Bisa jadi kadang-kadang. Nah, tergantung situasi ya, kita lihat ya. Di sini ada video, tapi beda videonya Bu Cek. Videonya di sini. Boleh recap dulu apa recap? Ibu ini sedikit motivasi bagi kita supaya kita tidak menjadi guru yang seperti ini. Boleh disaksikan.
Kayla, jelaskan kok. Awas ada yang nangis. Bicara kok. Kayla. Maafkan tak teman-teman, karena gara-gara saya kalian semua nggak belajar. Hari pertama saya terlambat karena mamaku yang berjaga. Terus diantar ke rumah sakit sebelum saya sekolah. Hari kedua, saya terlambat di sekolah karena harus ke rumah sakit suapin makanan mamaku baru saya di sekolah. Hari ketiga kemarin, saya tidak masuk sekolah. Kita udah tahu endingnya seperti apa, ya anaknya meninggal. Kira-kira tadi dari 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru itu mana? Hukum, teman, manajer, mana arahnya? Merasa paling bersalah saat ini. Sebetulnya teman-teman, dampaknya banyak sekali kalau kita tidak mendengarkan alasan dari mungkin teman-teman bisa lah mengatakannya. Lanjut. Nah, teman-teman tadi kan ada permasalahan dari si Kayla tadi. Dia terlambat, seharusnya kita harus menemukan solusi yang tepat untuk si Kayla tersebut dan mendengarkan apa alasannya. Nah, di sini caranya mungkin teman-teman kami sedikit berbagi tentang segitiga restitusi. Kita waktu di kuliahan mungkin nggak dapat ini, tapi ternyata kami di pendidikan guru penggerak itu mendapatkan segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu sebenarnya solusi untuk mencari permasalahan, tetapi tidak menghukum anak, tetapi tidak bocah. Restitusi itu mencari jalan keluar, diskusi bersama, jalan keluar bersama tentang permasalahan yang terjadi. Mungkin beberapa hari ini kita banyak mendapatkan masalah-masalah di sekolah. Mungkin teman-teman nanti setelah mendapatkan ilmu dari kami yang sedikit ini dari Bucan juga, bagaimana cara menangani dengan segitiga restitusi. Ini salah satunya teman-teman, mungkin sedikit kami berbagi. Segitiga restitusi itu ada tahapannya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi seperti si Kayla tadi, dia kan bersalah. Seharusnya dia terlambat itu, kayak tadi dia mau ngomong nggak jadi karena langsung kita ke gurunya gitu ya. Seharusnya kita menstabilkan identitas. Semua orang, semua kita seperti Kayla tadi pernah terlambat, pernah merasakan terlambat. Tapi kan kita harus tahu apa alasannya. Jadi kita menstabilkan identitas itu kita menjadi diri mereka gitu. Kita menjadi orang yang yang si pemasalah itu, karena mereka membuat masalah itu karena kita juga pernah membuat masalah tersebut gitu. Nah, dan bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, teman-temannya pun pernah melakukan terlambat, guru pun pernah melakukan terlambat, baik kepala sekolah pun juga gitu. Jadi kita posisikan dulu identitas, menstabilkan identitas ini. Nah, setelah itu baru ada validasi kebutuhan. Nah, dari validasi kebutuhan ini katanya tadi, kenapa terlambat? Kok bisa terlambat? Nah, kita tanya, bagus-bagus diskusi dengan si Kayla. Sebenarnya kan tadi seperti itu, tapi mungkin alhamdulillah kita kalau di sekolah kita sudah nggak ada lagi tuh yang kok terlambat, tidak ada yang seperti itu. Malah kita sudah mulai merubah, kenapa terlambat? Nah, rumahnya jauh pas itu ya. Nah, besok lebih pagi lagi ya datangnya. Tapi hanya sekedar itu aja kan. Sampai di situ aja kita
kata baru. Seharusnya ada menanyakan keyakinan nih, nak, kamu kalau selamat, kamu tahu nggak konsekuensinya apa? Harusnya sampai ke situ. Kita jangan sampai hanya di validasi kebutuhan, hanya di kalau menstabilkan identitas mungkin kita belum ya, mungkin di sini mungkin. Kalau kami kemarin kami pribadi baca kenapa di sekolah itu seperti apa cara mengapakan segitiga restitusi, baru di sini kita selama ini kita belum coba menanyakan menstabilkan identitas kita, nggak pernah menjadi diri dia gitu. Seharusnya kita jadikan dia kita tuh seperti dirinya gitu ya. Nah, yang kita tuju ini apa? Ini nilai-nilai yang telah kita sepakati. Kalau terlambat, nah kita kan sudah sepakat. Kamu konsekuensinya tahu kan seperti apa. Jadi dia tahu dengan kesalahan dia dari dalam diri dia sendiri. Nah contohnya seperti ini teman-teman, sedikit berbagi. Kemarin sudah kami coba. Ada nggak ya? Nah tunggu sebentar. Nah ya, tunggu sedikit tentang menjelaskan apa yang menstabilkan identitas itu. Guru berbuat salah itu hal yang manusiawi loh. Nah, jadi kayak kemarin anak-anak kita kan buka pentil ban itu kan gak hanya dia yang mengerjakan itu, orang lain kan juga ada gitu, tapi dia nggak tahu itu sebenarnya itu salah kerjanya. Jadi kita lakukan apa ya, diskusi baik-baik dengan si anak tersebut. Sebenarnya kalau kamu berbuat salah itu biasa, itu manusiawi. Kita ini kan nggak ada yang sempurna gitu anak. Seperti itu kita stabilkan dulu identitasnya, bahwasannya dia berbuat salah itu sebenarnya dia nggak salah, tapi orang lain juga udah pernah melakukan kok, cuman caranya dia itu berpikirnya itu yang akan kita luruskan. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik dengan mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Kadang ada yang bertengkar kan, kita tanyai dulu satu-satu gitu. Kita tanyai dulu siapa, bagaimana di kronologinya gitu. Kita nggak cari yang kata kami tadi win-win solution, kita cari jalan tengah yang tepat. Terus ada lagi tadi yang berikutnya validasi kebutuhan. Ini kita tanyakan, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Kemarin anak-anak kita melakukan itu kan, dia pasti punya alasan. Atau kayak kemarin ada kejadian anak Bu Rahma yang terpleset, dia kan sebenarnya tahu itu, tahu akan salah dia tuh tahu sebenarnya. Waktu dia dijahit, si Faiz dijahit, mungkin dia tahu dia sebenarnya dia salah, tapi di situ posisi dia tuh sudah dia kesakitan, terus ditanyain gitu. Seharusnya kan kita yang sebagai apa, ya mungkin kita belum terbiasa untuk merubah ke arah ke sana gitu. Jadi untuk selanjutnya kita coba merubah sedikit supaya anak kita itu memang mereka tuh merasa apa yang mereka lakukan itu sebenarnya memang ada salahnya, ada benarnya gitu. Nah selanjutnya lagi ada menanyakan keyakinan. Ini tergantung keyakinan yang kita buat di kelas tadi. Kalau memang mereka melanggar, kembalikan lagi ke keyakinan. Kita sudah buat kesepakatan kelas kan, kamu tahu kan konsekuensinya seperti apa. Nah, seperti ini. Sehingga tertanam konsep di dalam diri anak itu betul-betul, oh ya saya salah melakukan ini Bu, saya tahu konsekuensinya dan saya harus merubahnya. Itu yang kita harapkan. Saya harus merubahnya dan saya tidak akan mengulangi lagi. Nah, kalau kayak gitu anak rasanya mungkin aman lah sekolah awal gitu kan, aman banget gitu, nggak akan ada masalah-masalah. Memang kan kita yang menanamkan konsep ini yang kita masih PR bagi kita. Bagaimana caranya untuk menanamkan konsepnya ya. Selanjutnya bagi praktik baik, izin teman-teman kami mencoba untuk bagaimana cara segitiga restitusi ini. Kemarin kami ambil satu orang anak dari kelas 5A, dia yang izin beramah dia, karena memang ada permasalahan kami ambillah anak permasalahan tersebut, tapi bukan yang kami angkat yang memang teman sebangkunya Kiki merasa risih dengan keberadaan dia di samping kan sebelumnya kesini dulu ya berarti ya, membuat keyakinan kelas nanti sebentar lagi membuat keyakinan kelas. Ini yang kami cobakan ada gambar-gambar. Setelah itu anak membacakan gambar ini apa? Ini membuang sampah pada tempatnya Bu Era ya. Oh iya, kalau yakin kamu kita buat keyakinan kelas, kesepakatan kelas kita tidak membuang sampah pada tempatnya ya nak ya, kita harus yakin Bu Era kan kita catat. Jadi Bu Era mencatat, seperti ini, lalu anak menempelkan sesuai gambar membuang sampah tempatnya. Kita catat kepada karena kan kelas rendah kan masih belum bisa menulis, jadi kami bantu dengan itu. Jadi
Jadi dengan gambar dia bisa tahu dengan apa keyakinan kelas. Ini kan sudah kami cobakan. Sedikit berbagi. Nah ini kasus Kiki. Ya, Kiki teman sebangku dia merasa kurang nyaman duduk di sebelah dia karena mencium aroma kurang sedap. Karena dia sering berpakaian kurang bersih ya Bu ya. Kemarin kita juga diskusi dengan dia. Jadi Kiki ini merasa terganggu di kelas bila duduk di sampingnya. Jadi kami mencoba nih untuk menerapkan segitiga restitusi ini seperti ini. Setelah kita diskusi, gimana perasaannya, senang nggak dia gitu kan, atau nggak nyaman nggak dia ditanya seperti itu gitu. Ini ada pernyataan dari Hani, luar biasa, sangat kaget juga kita ternyata segitiga di sini bagus untuk kita terapkan teman-teman. Nah ini seperti ini. Ini Hani, waktu itu kebetulan dapat informasi dari Bu Mega, bahwasanya Bu Rianda curhat ke Bu Mega. Mohon maaf ya Bu Bio ya. Bu Rianda curhat ke Bu Mega, ternyata Hani bersama teman-temannya dia mau merencanakan sesuatu untuk Bu Bio, karena Bu Bio itu ulang tahun. Tapi dia merencanakan itu di jam waktu Bu Rianda ngajar gitu. Jadi Bu Rianda merasa risih, nggak diperhatikan, nggak dihargai oleh muridnya. Jadi Bu Hera, maaf saya
untuk melakukan segitiga restitusi tersebut seperti ini. Yang berada di dalam posisi ini sekarang. Namun menurut kami kegiatan tersebut apakah kita lakukan pada saat guru lain berada di tugas jadi kami tahu ya masalahnya sewaktu guru lain menjalankan bukan wali kelas kita harus menggunakan berbeda apakah ada di dalam sebuah kesepakatan kelas kita harus memulai dulu boleh nggak kita mulai dari dulu tidak kami kita mau tahu dari ini karena sudah ada dan kita harus memulai dulu apa yang harus kami lakukan setelah itu kami tahu Ini sebentar nanti. Kami bisa nggak nanti bilang sama teman-teman bahwasanya waktu ada kuliah bukan hanya kuliah nggak hanya masuk situ dulu ada sekian ambil dulu boleh sewaktu guru lain atau guru masuk kita harus mencari guru tersebut ya antara lihat nanti kedepannya mudah-mudahan ini menjadi ya. Nampak ekspresi tadi agak lega dia sudah menyampaikan apanya ya. Nah, ini ditanya Saya senang karena saya telah diwawancari oleh negara dan bukan adalah visi yang lebih baik dan ada guru yang mengajar di sekolah. ini memang nggak ada di konsep, nggak ada apa, memang tiba-tiba apa pada coba spontan dia akan memperbaiki dirinya. Nah, itu yang kita harapkan, mudah-mudahan kedepannya luar biasa ya kita coba nanti. Nah, ini dia cara menunjukkan disiplinnya. Posisi kontrol seorang guru adalah peran sebagai manajer. Jadi yang tertinggi tadi kan ada kita sebagai penghukum, teman, terus ada sebagai apa tadi itu merasa bersalah. Tapi yang lebih bagus itu kita sebagai manajer, kita layankan ke mereka gitu, nggak kita yang ngasih apanya gitu. Iya, teman-teman pasti tahu lah gitu ya. Nah, mengubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Kalau sudah ada keyakinan, tapi dari dalam dirinya. Tapi kalau masih peraturan itu masih ada dari di luar atau eksternalnya ya. Nah, menerapkan segitiga jika ada murid yang melanggar dari keyakinan kelas. Mudah-mudahan yang kami informasikan siang ini bermanfaat. Yang 1 jam sudah selesai. Kita alhamdulillah buah mangga, buah kiwi
dijual online di pasar raya. Sekian presentasi hari ini, semoga bermanfaat. Baik teman-teman semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah di hari Senin ya Bu Ca. Ya Bu Ca, di hari Senin kita akan melakukan kombel secara daring. Ini tadi luring kita secara daring. Insya Allah teman-teman yang hadir hari ini sudah terekam di video. Kami akan informasikan ke Bapak Kepala Sekolah. Untuk di hari Senin kita 1 jam juga bersama Buca dengan versi yang berbeda, dengan cerita yang berbeda. Mudah-mudahan bertambah juga ilmu kita. Dan teman-teman, insya Allah Pak Kepala Sekolah bersedia mengeluarkan sertifikat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Kami ucapkan Kita sama ya, Bu. ya nggak apa-apa, tanpa kita sama, cuma cerita versi kita berbeda dengan permasalahan yang berbeda. Ya, nanti Wika ada lagi Zaki ya Wika. Zaki ini Zaki sama Lisa. Iya, Zaki sama Lisa. Nggak apa-apa. Assalamualaikum Hani. Waalaikumsalam, Bu. Baik Hani, tadi Bu Hera panggil Hani dari kelas. Mohon izin Bu Hera ya minta waktunya sama Hani. Bu Hera tadi pagi mendengarkan cerita dari Bu Rianda kemarin. Bu Rianda masuk ya ke kelas 6 ya. Belajar tentang apa? Tentang seni ya, tentang seni. Nah, Bu Rianda bercerita sama Bu Hera kalau kemarin beliau masuk saat mengajar, saat dalam pembelajaran beliau itu merasa kurang nyaman. Jadi beliau berceritalah tadi pagi sama Bu Hera. Kenapa Bu Hera tanyakan? Iya, karena kelas 6A ya. 6A apa 6B ya? 6B lebih fokus kepada suatu benda dan ketimbang mendengarkan penjelasan materi dari Bu Lianda. Terus Bu Hera tanya, kenapa kok sampai kayak seperti itu? Ya sepertinya ada sesuatu yang mau dilakukan oleh 6B tapi tidak tahu entah apa, kata Bu Rianda. Di sini Bu Hera panggil Hani karena tadi tersebut oleh Bu Rianda nama Hani. Hani kira-kira tahu apa persoalan kemarin yang dilakukan? Oh ya, persoalan kemarin itu tentang ulang tahun Vio. Itu Hani sama Kaila dan Aini. Terus ada Kaira, dia tuh tentang teka-teki sama kuntum. Itu kena tegur. Oh, kena tegur. Oke. Hani, kalau memang ada kegiatan atau rencana kegiatan untuk memberikan sesuatu ulang tahunnya Bu Vio ya? Iya. Ulang tahunnya Bu Vio boleh, itu bagus sekali. Bu Hera malah mendukung yang seperti itu. Bu Hera pun kalau punya guru pasti Bu Hera juga mau memberikan sesuatu kepada guru kita, tanda cinta kita kepada guru ya. Namun menurut Hani, kegiatan tersebut apakah patut kita lakukan pada saat guru lain mengajar di kelas kita? Kelas tidak. Oke, berarti Hani tahu ya permasalahannya, bahwasanya sewaktu guru lain menerangkan, bukan wali kelas kita, apa yang harus kita lakukan? Harus mendengarkan karena itu juga pelajaran kita untuk ujian besok. Apakah ada di dalam sebuah kesepakatan kelas? Ada, Bu. Ada. Berarti kita harus menghargai guru. Boleh nggak kita membeda-bedakan guru? Tidak. Tidak boleh kita membeda-bedakan guru ya Hani ya. Baik Hani, Bu Hera mau tahu dari Hani, karena sudah ada dari kesepakatan kelas kita harus menghargai guru, apa yang harus Hani lakukan setelah ini? Kan Hani tahu kan ada permasalahan seperti ini. Ya, pertama ini mau minta maaf dulu sama Bu Rianda. Oh, luar biasa, terima kasih ya. Terus Bagus itunya. ketika Bu Rianda akan masuk, Ani akan berubah sikap Ani menjadi lebih baik dan akan mendengarkan Bu Rianda. Hani bisa nggak nanti bilang sama teman-teman bahwasanya tolong kita sewaktu ada guru lain, bukan hanya Bu Rianda yang masuk situ, guru olahraga siapa? Ya, Pak Afdil. Pak Afdil, guru agamanya Bu Laila. Bu Laila. Sewaktu guru lain atau bidang studi masuk, kita harus menghargai guru tersebut ya, menghargai guru tersebut. Terima kasih ya Hani ya. Bu Hera lihat nanti ke depannya mudah-mudahan Hani menjadi lebih baik lagi dengan teman-temannya ya. Oke, terima kasih ya Hani. Saya Vino Vita, guru SDN 08 Tarodipo. Saat ini saya mengajar di kelas 1.
Kemarin saya sudah mengikuti kegiatan sharing yang dilakukan oleh Bu Hera Resinia mengenai budaya positif, khususnya itu tentang pembuatan kesepakatan kelas. Setelah mengikutinya, saya merasa sangat terbantu dan saya menjadi tahu bahwa pembuatan keyakinan kelas itu harus benar-benar dilakukan melalui kegiatan diskusi, sehingga kesepakatan kelas yang dibuat tersebut dapat dilakukan dengan bertanggung jawab dan tentunya dapat menciptakan budaya positif di kelas kita. Terima kasih. Perkenalkan, saya Rahmatul Azizah, guru kelas 4A SDN 08 Tarodipo. Kemarin kami di sekolah telah diimbaskan materi disiplin positif oleh Bu Hera, salah satunya yaitu segitiga restitusi. Saya sangat senang sekali mendapatkan ilmu baru tentang segitiga restitusi ini, di mana ini merubah pandangan kita tentang cara menyelesaikan masalah di sekolah. Yang sebelumnya mungkin kami di sekolah lebih banyak berada pada posisi penghukum dan menyelesaikan masalah dengan tidak seperti yang seharusnya. Dengan adanya materi dari Bu Hera kemarin, kami sangat senang sekali dan akan mencoba menerapkannya di kelas masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Ekawati dari SDN 08 Tarodipo. Saya mengajar di kelas 4. Saya telah menerima pengimbasan dari Bu Hera Resinia mengenai budaya positif. Dari pengimbasan tersebut, kami telah bisa membuat kesepakatan kelas berdasarkan materi yang telah Ibu Hera bagikan, kemudian menerapkan bagaimana budaya positif kepada anak, kemudian melakukan segitiga restitusi, kemudian motivasi eksternal dan internal bagi peserta didik. Sekian dari saya, terima kasih, semangat Bu Hera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Bulia Berski, seorang mahasiswa dari Universitas Negeri Padang yang sedang melakukan kegiatan PLK di SD Negeri 08 Tarodipo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menguraikan serta menceritakan tentang hal positif apa saja yang telah saya dapati setelah mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Bu Hera tentang stimulus respon dan juga teori kontrol. Nah, pada stimulus respon ini kita memaksa orang agar memiliki pandangan yang sama dengan kita. Nah, pada teori kontrol ini, di mana kita mengubah pandangan seseorang tersebut tentang dunia. Jadi kedua antara stimulus respon juga teori kontrol tersebut, yang lebih baik adalah teori kontrol. Nah, teori kontrol ini bisa kita terapkan di dalam kelas dan juga saat menyelesaikan masalah terhadap anak-anak. Nah, pada teori kontrol ini ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, ada 3 tahap dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di dalam menstabilkan identitas, di situ kita yakinkan kepada peserta didik atau kita menanyakan kepada peserta didik atau memberikan pernyataan kepada peserta didik bahwa seorang manusia itu wajar, sangat wajar malahan, nggak wajar melakukan kesalahan, bahwa setiap manusia itu tidak sempurna, jadi manusia tersebut memiliki kesalahan. Dan yang kedua, validasi kebutuhan. Nah, di dalam validasi kebutuhan tersebut, kita tanyakan kepada peserta didik apa hal yang buat mereka melakukan hal tersebut, yaitu meyakinkan. Kita yakinkan kepada peserta didik nilai-nilai yang telah kita sepakati sebelumnya. Baik, perkenalkan saya Reka Nabila Zambi, salah satu mahasiswa PL dari Universitas Negeri Padang yang sekarang sedang melaksanakan PL di SD 08 Tarodipo. Baik, di sini saya ingin menyampaikan beberapa kesan positif saya setelah mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Bu Hera pada hari Rabu kemarin. Baik, salah satu dampak positifnya bagi saya yang paling saya ingat itu adalah segitiga restitusi, di mana di sini ada 3 poin. Yang pertama itu menstabilkan identitas, lalu validitas keyakinan, dan yang terakhir itu ada menanyakan keyakinan, di mana segitiga ini mengajarkan bahwa setiap orang itu memiliki kesalahan. Nah, di sini kita bagaimana peran guru untuk menjelaskan kepada siswa apa yang harus mereka lakukan setelah melakukan kesalahan tersebut. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.